Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Faisal Majid, NIM 2020 593. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan hasil pekerjaan dari UAS, hasil pekerjaan jawaban UAS saya, UAS Hukum Islam 3 dari kelas F. Soal yang pertama, jelaskan mengenai kaidah-kaidah keyakinan dan macam-macamnya serta dengan contohnya. Jadi kaidah keyakinan secara bahasa adalah kemantapan hati yang diambil dari bahasa Arab yang artinya air itu tenang di dalam kolam. Yakin juga dapat diartikan dengan ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dari pengertian di atas dapat diambil makna bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak dapat dihilangkan, kecuali dengan dari yang pasti dan meyakinkan. Dengan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Demikian pula sebaliknya, suatu perkara yang diyakini belum terjadi, maka tidak bisa dihukumi telah terjadi, kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula macam-macam, yang meyakinkan pula. Kemudian macam-macam dari kaidah keyakinan yang pertama adalah ilmu yakin. Ilmu yakin yaitu keyakinan yang kita peroleh berdasarkan informasi yang kita percayai sebenarnya, meskipun kita belum pernah melihat dan membuktikan sendiri. Sebagai contoh, ketika kita masih kecil, kita pernah mendengar informasi dari mungkin orang tua kita atau kakak-kakak kita, adik-adik kakak-kakak kita atau saudara kita, bahwa api itu panas, dan secara tidak langsung kita akan percaya bahwa api itu panas tanpa kita harus memegangnya secara langsung. Itu adalah contoh dari ilmu yakin. Kemudian kedua adalah aku yakin. Aku yakin adalah keyakinan yang kita peroleh berdasarkan pengalaman sendiri. Sebagai contoh, ketika kita sudah melakukan suatu hal dan kita sudah tahu informasinya spesifik, maka di kemudian hari kita akan yakin dengan apa yang sudah pernah dihadapi. Ini kayak pengalaman seperti itu. Dengan adanya pengalaman, maka kita akan tahu bahwa ternyata ini yang sudah pernah kita lakukan. Jadi kita yakin akan kejadian itu atau informasi itu. Kemudian ainul yakin. Ainul yakin itu keyakinan yang kita peroleh berdasarkan kenyataan yang pernah kita lihat sendiri. Sebagai contoh, ketika seorang pertama kali melihat gajah adalah binatang yang besar, yang berukuran besar, maka jika seorang itu ditanya persoalan tentang gajah, maka ia akan yakin bahwa bentuk dari gajah itu adalah besar. Kemudian yang kedua, tentang kaidah kesukaran dan kesulitan. Kaidah kesulitan berkaitan dengan ketika datang kesulitan, maka Islam memberikan kemudahan dan banyak-banyak keringanan yang diberikan oleh Islam ketika kita mengalami kesulitan dalam beribadah. Ketika seorang tidak bisa menjalankan sholat dengan berdiri, maka diberi keringanan atau diperbolehkan untuk melakukan dengan duduk. Jika tidak bisa melakukan dengan duduk, maka boleh dilakukan dengan baring. Dan itu ketika hendak berwudu kemudian tidak ada air, maka seseorang itu diperbolehkan untuk bertayamum. Dan ketika seseorang itu sedang safar, maka seseorang itu dibolehkan untuk menjamak atau mempercepat sholat. Kemudian yang ketiga, adat istiadat. Jadi adat istiadat kebiasaan adat itu dapat menjadi landasan hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku dan budaya. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa akan ada banyak adat dan kebiasaan di Indonesia. Jika dikaitkan dengan kajian hukum Islam, maka adat istiadat atau kebiasaan dapat dijadikan patokan atau landasan hukum. Selama adat istiadat atau kebiasaan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam atau dalil-dalil yang sudah dimasukkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum
asal adat atau kebiasaan masyarakat adalah boleh selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya. Jadi masyarakat Indonesia tidak boleh melaksanakan adat istiadatnya selama ketika adat istiadat atau kebiasaan tersebut berbenturan dengan nilai-nilai Islam. Mengingat Indonesia ini sangat kaya akan budaya, maka masyarakat Muslim Indonesia harus dapat selektif dalam mengikuti ajaran-ajaran adatnya. Karena para ulama mengatakan hukum asal untuk mengatasi adat istiadat adalah boleh. Jadi sebenarnya hukum adat istiadat itu diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Kemudian yang keempat adalah ijma. Jadi ijma ini berkaitan dengan pengambilan hukum oleh kesepakatan para ulama. Jadi kenapa ada ijma ini? Jadi, karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, tidak ada yang bisa jadikan patokan untuk menanyakan hukum ini benar atau salah, hukum ini sudah benar atau ada yang melenceng. Karena itu untuk mengatasi hal tersebut maka ulama yang ada di dunia itu bersepakat untuk membuat suatu hukum, dan itu diperbolehkan oleh Islam karena di dalam Islam itu umat Muslim itu diharuskan mengikuti pemimpinnya atau ulil amrinya itu. Jadi ijma qiyas, kemudian istisab ini muncul setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang menyebabkan banyak sekali aliran-aliran keyakinan yang ada di dalam Islam. Maka itu kan ada 4 mazhab dikenal dalam Islam, 4 atau 5 gitu, seperti Maliki, Hambali, Ahmad, dan lain-lain. Yang pertama, nomor 4 adalah bagian dari ijma, qiyas, istisab, dan ijab. Yang pertama, ijma. Secara bahasa, berarti mengumpulkan berbagai macam perkara yang kemudian memberi hukum atas perkara tersebut. Ijma secara umum adalah keputusan dari pendapat-pendapat yang berasal dari para ahli ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya diatur di dalam surat An-Nisa ayat 115 dan Al-Baqarah ayat 143. Contoh dari ijma adalah kesepakatan para ulama dan mujtahid atas diharamkan minyak babi. Kedua, menghasilkan kesepakatan berupa membukukan Al-Quran yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar. Kemudian menjadikan as-sunnah menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah qiyas. Secara bahasa, qiyas berasal dari akar kata koso, yakisu kiasan, yang berarti pengukuran. Qiyas juga berarti sesuatu tindakan untuk mengukur suatu hal atau peristiwa yang kemudian disamakan menurut istilah qiyas adalah suatu tindakan untuk menyamakan suatu hal yang tidak mempunyai nas hukum dengan sesuatu yang memiliki nas hukum. Dilihat dari kesamaan ilat, diperhatikan sesuai dengan syarat. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan qiyas berada di bawah dari ijma. Dalil-dalil mengenai qiyas diatur dalam Al-Quran seperti pada surat An-Nisa ayat 59. Qiyas sendiri ada beberapa jenis, yaitu qiyas ilat, qiyas dolalah, dan qiyas sobat. Contoh-contoh dari qiyas adalah pertama, menentukan haramnya minuman anggur karena mempunyai efek mabuk, sedangkan buah anggur sendiri adalah halal. Yang kedua, menyamakan arak dan nabis karena sama-sama mengeluarkan bau yang sama yang terdapat pada minuman memabukkan. Kemudian menyamakan membunuh orang baik dalam keadaan ringan maupun berat karena sama-sama membunuh. Kemudian yang ketiga adalah istisal. Menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama usul fikih, istisal adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya. Ada suatu peristiwa atau kejadian yang disebabkan berdasarkan dalil syarak.
Jadi istihsan ini adalah salah satu cara untuk atau sumber dalam mengambil hukum Islam. Misalnya hanya digunakan oleh sebagian ulama, hanya digunakan oleh sebagian ulama, artinya tidak semua ulama menggunakan istihsan dalam mengambil hukum. Dalam perjalanannya istihsan ini mempunyai banyak tantangan seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa istihsan tidak sesuai dengan hukum asal dan ditetapkan berdasarkan hawa nafsu. Contoh dari istihsan sendiri adalah menurut mazhab Hanafi, sisa minuman berumur seperti elang, dega, dan sebagainya adalah suci dan halal. Hal ini didasari karena bahwa baru berumur terdiri atas tulang dan zat tanduk dan bukan najis atau tidak bersentuhan langsung dengan daging. Kemudian yang kedua, hukum potong tangan pada masa Khalifah Umar bin Khattab tidak dilakukan karena adanya kepentingan pada masa itu atau ada kepentingan lain. Ketika seseorang telah mewakafkan tanah, maka hak pengairan dan hak lalu lintas pada tanah itu ikut terbawa karena dikiaskan oleh penyewa. Kemudian yang keempat adalah istisab. Istisab merupakan upaya mendekatkan suatu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Istisab menggabungkan tiga waktu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Ketiganya dianggap sama nilainya sampai terbukti ada perubahan karakteristik hukum yang meningkatkan. Istisab sebagai metode penetapan hukum berpusat pada pengetahuan seseorang atas dalil hukum. Pengetahuan inilah yang menjadi kerangka dasar dalam menetapkan posisi hukum asalnya. Macam-macam istisab yaitu istisab al-ibabah, al-asliyah, dan al-baro'ah, al-durah, dan al-asliyah. Contoh dari istisab adalah dalam bidang pemidanaan, adanya asas praduga tidak bersalah yang mengharuskan seseorang itu tidak boleh dianggap salah sampai ada bukti yang kuat atau putusan yang inkrah dari pengadilan. Kemudian dalam hukum perdata, tergugat berhak menolak tuduhan sampai penggugat mampu membuktikan di pengadilan. Kemudian konsep nikah siri yang tidak diperbolehkan dalam perdata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.